Pak Ciko, lempar tali tuh. Lempar tali tuh. Sekumpulan orang ini bukan sedang menolong orang yang tercebur ke sumur, tapi mereka adalah polisi dari Polres Payakumbuh dari tim Cita. Sedangkan warga lain yang berada di dalam sumur merupakan maling yang berupaya sembunyi saat polisi mengejarnya Selasa siang. Sepak terjang Doni sebagai maling di masjid-masjid di sekitar Payakumbuh telah menjadi catatan bagi polisi. Maklum, bapak beranak dua ini telah sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, mencuri telepon genggam. Daerah operasinya juga tak berubah, selalu beraksi di masjid-masjid. 3 bulan lalu Doni baru keluar dari penjara usai menjalankan hukuman karena kasus pencurian. Sejak itu, Polres Payakumbuh kerap mendapat laporan pencurian telepon genggam yang terjadi di masjid-masjid. Umumnya pelapor mengaku kehilangan telepon genggam saat beristirahat siang di masjid. Mendapat laporan tersebut, kecurigaan polisi langsung mengarah kepada Doni, karena hanya Donilah yang suka mencuri telepon genggam jemaah yang tidur usai menjalankan ibadah sholat zuhur. Tak hanya itu, laporan kehilangan telepon genggam ini juga marak sejak 3 bulan terakhir, yang bertepatan dengan habisnya masa tahanan Doni. Secara tak sengaja, polisi yang sedang patroli melihat keberadaan Doni di sebuah warung. Saat petugas memarkirkan kendaraannya, Doni langsung kabur ke belakang warung dan menghilang. Polisi yang mengejar kewalahan mencari Doni, pasalnya di belakang warung hanya ada satu rumah yang dikelilingi sawah, sehingga mustahil jika Doni bisa menghilang begitu saja. Polisi akhirnya mengetahui keberadaan Doni saat memeriksa bagian belakang rumah karena ada suara aneh yang bergema dari dalam sumur. Dan benar, Doni terlihat meringkuk di dasar sumur. Evakuasi Doni membutuhkan waktu yang panjang karena petugas hanya bermodalkan tali yang biasa digunakan untuk menimba air. Meski kesulitan, namun Doni akhirnya bisa naik ke permukaan dan langsung diboyong ke Mapolres Payakumbuh. Benar sekali, tersangka D merupakan residivis perkara pencurian yang baru keluar dari penjara kurang lebih 3 bulan. Kemudian dengan alasan melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan ekonomi. Pemberatan di malam hari dengan TKP di masjid yang berada di Kota Payakumbuh. Dari pengakuan tersangka ada 4 masjid yang dimasuki tersangka. Kemudian tersangka mengambil barang-barang berupa handphone, uang seperti yang ada di depan saya, kemudian dijual. Kini residivis kasus pencurian itu diperiksa intensif di Mapolres Payakumbuh.